Nabi Ishak didhawuhi untuk numbali sebuah tanah yang masih wingit saat itu, karena di sana akan ada perkembangan akhir zaman, ilmu tauhid akan berada di tanah itu. Siratal mustaqim dinan kiaman millata Ibrahim Hanifah. Batin hakikat akan kita jelaskan nanti selanjutnya. Kemudian kalau difahami Nabi Ibrahim selama ini kan sepele. Dakwah Nabi Ibrahim kan gempuri batu, gempuri patung, mecoi watu. Nabi Ibrahim kan dikenal di dalam sejarah sebagai ahli meruntuhkan patung. Jadi sayang ini ada pelanjutnya pada saya nggak tahu. Kalau ada berarti seharusnya kan ada orang yang memang ahli mecok batu. Itu keahliannya Nabi Ibrahim. Katanya sejarah. Katanya sejarah itu adalah Nabi Ibrahim itu ahli merusak patung. Karena patungnya disembah. Oke, ini perspektif kita. Bagi yang memahami bahwa Nabi Ibrahim itu nekani satu komunal atau satu wilayah, di wilayah itu patungnya wakeh, kemudian Nabi Ibrahim kerja mecoki patung, monggo, kalau kamu memahami itu terserah. Tapi bahwa Nabi Ibrahim itu mendatangi satu persatu dalam perjalanannya satu titik ke titik yang lain, ke titik selanjutnya, ke titik berikutnya, itu dia selalu disempatkan. Pertama, mendistribusikan tentang sains dan teknologi, diajarkan kepada masyarakat. Kemudian menyebarkan perilaku-perilaku adab dan akhlak sehingga dikenal dengan budi. Agama Budi, agama Hindu yang menekankan kepada masalah dharma. Itu kan Buddha kan setelahnya, Idul Fitri kan setelahnya. Kemudian dalam perjalanan sesungguhnya itu yang dimaksud beliau itu gempur patung satu persatu. Setiap dari kerajaan-kerajaan kecil, ketua-ketua suku kecil, ketua-ketua partai-partai kecil atau partai-partai saat itu, katakanlah demikian, didatangi satu persatu. Bahwa hakikat kehormatan, hakikat kemuliaan, hakikat tentang dunia itu fungsinya adalah alat atau media, jangan dijadikan tujuan. Adanya ilmu yang menjadikan seseorang itu berada di dalam hakikat, berada di dalam kepastian hidup. Untuk apa kita hidup, asal usul diri kita dari mana? Dari Tuhan. Yang punya nama Tuhan siapa? Bagaimana supaya hidup dalam berdunia itu berada bersama dengan Tuhan, itu bagaimana? Dan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis menyatakan kembali kepada Tuhan, itu seperti apa? Ini diungkap oleh Nabi Ibrahim. Bla 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 kan gitu. Dia menyebarkan teknologi tentang surya. Dia punya teknologi tentang lampu yang dapat menyala dengan surya. Itu bukan hanya zaman sekarang. Tapi ojo dipengiranke, ojo dituhanke gitu loh. Jadi kemampuan mengamati situasi saat bulan, ojo di nek mbok romantis. Saat padang bulan itu berarti memusyrikkan, menuhankan
padang bulan. Tapi oleh Nabi Ibrahim padang bulan digajikan sebagai sebuah teknologi. Karena saat padang bulan itu ada gelombang air laut pasang. Apa yang digunakan? Dibuatlah sebuah kincir dan seterusnya. Jadi tidak digunakan untuk romantis dengan Siti Sarah. Enggak. Tapi selama ini kita memahaminya, kemudian itu ojo di Tuhan, kemudian Nabi Ibrahim goleki Tuhan dalam posisi mencari Tuhan. Enggak, itu kan sinyalemen sindiran. Nah itu kemudian metode dan cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim memberikan dampak besar terhadap sebuah kehidupan di zaman saat itu. Namun ada suatu kerajaan besar yang menentang hebat. Yang ini kita kenal dengan beritanya sampai ke kita, Namrud. Menentang Nabi Ibrahim, itu yang kemudian beliau dikejar-kejar. Itulah dia akhirnya nyebrang laut ke suatu tempat. Tapi sebelum dia ke suatu tempat, dia dikejar-kejar kan yang sambung, India sampai Arab itu sambung. Jadi beliau dikejar-kejar sampailah dia ke sekitar Ka'bah, kemudian Ismail munculnya air Zam-Zam itu. Setelah Ismail beberapa saat kemudian kan ditinggal untuk mencari tanah yang dijanjikan, tanah perdikan, tanah yang saat ini sedang wingit-wingitnya, saat itu sedang wingit-wingitnya. Kemudian dia mendahului, datang ke suatu tempat itu, kembali kemudian setelah Ismail besar, didawi bersama dengan putranya sebelumnya Nabi Ishak. Ini kemudian dia menjadi sebuah aji soko. Ini juga dengan sejarah yang diungkap oleh banyak ahli sejarah profesor agak beda, mungkin malah nggak agak beda banget mungkin. Sebab kalau Syekh Subakir selama ini difahami dari zaman Sunan Ampel. Kalau guru kita di dalam catatan-catatannya itu adalah zaman Nabi Ibrahim, Aji Soko, gitu. Seterusnya dan seterusnya. Gitu. Kita kadang-kadang nggak anggap sejarah ini ya, karena ini kan bukan opini saya, ini dari guru-guru dan dalam catatan sampai meletakkan Raja Kalacakra. Wujudnya apa toh Raja Kalacakra itu kan gitulah. Apa wujudnya kan gitu. Ya enak bukti nih. Ada gitu lah. Kalacakra itu kan pusaka sebenarnya. Nabi Ishak didhawuhi untuk numbali sebuah tanah yang masih wingit saat itu. Karena di sana akan ada perkembangan akhir zaman, ilmu tauhid akan berada di tanah itu. Kemudian Nabi Ismail masih tinggal dengan Nabi Ibrahim satu rumah. Kemudian satu saat Nabi Ismail dikehendaki untuk menjadi pelanjutnya. Tsumma rusulana tatro. Kemudian Rasul itu adalah sambung kait mengikat, tidak pernah terputus, kan begitu ayatnya. Maka kemudian proses terjadi penyembelihan Nabi Ismail, kemudian diganti dari makhluk surga menjadi kambing, kan gitu sejarahnya. Jadi pada saat beliau ini oleh Allah dikehendaki supaya mempersiapkan salah satu putranya itu melanjutkan tentang ajaran tauhid, risalah bertauhid, risalah yang menunjukkan keberadaan dia itu atas kehendak Allah, itu adalah dilanjutkan nanti oleh putranya Nabi Ismail. Karena mengenai ilmu ini tidak ada kaitannya dengan darah daging kulit.
Tapi atas kehendak Allah, Nabi Ismail yang dikehendaki untuk melanjutkan. Jauh sebelum Nabi Ibrahim wafat, ini disebut gulawentah, harus mulai diproses. Proses gulawentah Nabi Ismail itu digambarkan saking hebatnya. Totalitas sebagai hamba, kesadaran guru-guru kepada orang tuanya Nabi Ibrahim tidak memandang sebagai daging kulit, ayah secara daging kulit, akan tetapi hubungannya murni guru sama murid. Digulawentah Nabi Ibrahim sedemikian rupa, untuk Ismail digulawentah Nabi Ibrahim sedemikian rupa untuk menghilangkan ego-ego, keakuan, sifat dan perilaku hewan, dihilangkan semua tuntas. Jadi ndak Nabi Ibrahim arep dibeleh, kemudian wedhuse teko, kemudian digawakne malaikat Jibril, ndak ngono, itu bohong bagi awake dhewe. Itu legenda, akhirnya kan kakean legenda awake dhewe. Itu murni bahwa karena cara, pola dan sistem Nabi Ibrahim mendidik anaknya supaya anaknya itu tidak berada di dalam perilaku dan watak ego, tidak menjadi pengabdi ego. Dia menjalankan tawakal, menjalankan murni karena perintah gurunya. Maka proses itu mulai dilakukan. Godaan setan saat mau digulawentah, jangan mau menjadi itu menghamba, enggak bebas. Kemudian iblis juga nggoda. Setan ki apa to? Kowe nek ndelok film Nabi Abraham di film itu ada, itu setan, itu ngalang-ngalangi. Kemudian setelah itu iblis. Makanya ada balang jumroh akbar, ada balang jumroh ula, ada balang jumroh thani, kan gitu. Jadi jumroh ula itu setan kecil, setan gundul, tuyul. Kemudian balang jumroh thani itu kapasrona ke apa Pak Wid? Iblis apa kayak sing mbok antem kayak kira-kira. Jadi lemparan pertama itu adalah melempar pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar diri, yang menjadikan males ibadah, males lakon, males pitukon, males sholat, males peduli, males belajar, males ibadah. Ini adalah disebut sebagai setan. Setan itu pengaruh negatif yang menjadikan kita tidak berkembang, yang menjadikan kita itu dalam ego. Kemudian thani, jumroh keduanya itu adalah nafsu, nafsunya, orientasi dunia untuk dunia, aku untuk aku, di akunya bisa nih, di aku pinteri, kehormatannya di aku, setiap orang harus menghormati, kemuliaannya di aku, setiap orang harus memuliakan. Nek gak diundang yang mulia ngamuk, pamannya kan begitu. Itu adalah dibalang jumprohe. Nek bolak-balik kaji balange jumroh, ora diceluk Pak Kaji, ora diceluk Pak Yai, ngamuk, nesu. Ya berarti balang jumrohe kleru, sisip. Endo berarti iblise. Wek kisinan kan gitu. Jadi pada saat jadi balang jumroh pertama itu mengenai perilaku setan. Balang jumroh kedua mengenai nafsu, ma atrokama yaumidin,
La yamliku nafsun li nafsin syai'a. Orang yang tidak dikendalikan nafsu untuk nafsu dalam menjalani hidup dunia ini. Kapan? Saat bertemu dengan yang memerintah di antara kamu wal amr yauma idzilillah, sehingga hidup yang kita jalani itu sak jerone dawuh, sak jerone perintah. Berbuat baik yang kita lakukan itu di dalam perintah. Itu sebenarnya itu jumroh 3 itu gitu. Kemudian kan ada glowentah lanjutan setelah balang jumroh itu, kemudian harus berani tidak sekedar menundukkan nafsu, bahkan disembelih oleh gurunya kan gitu. Di glowentah total, apalagi di zaman itu luar biasa ini. Di zaman itu. Oke, itu. Tapi kok santriwan santriwati, kalau ustadzmu ngajar sejarah tentang Nabi Ibrahim, ojo mbok bantah. Nggih ngono wae. Nggih ustadz, ya gitu. Nah ustadzmu kok nanti Nabi Ibrahim arep dibeleh gitu, birange wis teko leher gitu. Karo ndredeg. Biasanya karo ustaz kan ditambah-tambahi. Saat itu Nabi Ibrahim ndredeg, anak dipateni. Wis ditekad di sebelah ret, ternyata kambing kan gitu. Kemudian sekarang kita mengikuti budayanya, beleh wedhus, itu urunan, engko dingin numpak di surga. Ada satu pemahaman begini, kalau zakat fitrah itu individu pribadi, ya. Kemudian pada saat kita itu apa zakat fitrah, apa akikoh, itu kan pribadi. Kalau nyembelih untuk hari raya kurban, memang bisa diniatkan satu keluarga. Bahkan saya sekarang ini, katakanlah sapi itu bukan saya, itu saya niatkan semuanya. Itu adalah jamaah. Jadi itu sapi yang disembelih besok itu adalah korbanmu kan gitu loh. Korbannya kalian. Berkorbannya kita semua. Bukan korban saya, bukan.